Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa, NPM 19630675. Saya dari kelas 6M reguler pagi Banjarmasin. Saya di sini akan menjelaskan apa itu manajemen lingkup proyek. Yang di sini pokok pembahasannya ada manajemen skop proyek, identitas proyek IT yang potensial, metode seleksi proyek, kategorisasi proyek teknologi informasi, manajemen skop pada tahapan planning, skop statement, skop definition, manajemen skop pada tahapan controlling. Yang pertama, manajemen skop proyek. Skop, apa itu skop? Meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Untuk kepentingan ini tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang dihasilkan dari proyek dan bagaimana proyek mencapaikannya. Dalam hubungan dengan siklus hidup proyek, manajemen skop proyek biasanya diterapkan pada tahapan initiating, planning, controlling. Lalu secara umum driver pengembangan teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu driver biasanya dan driver teknologi. Teknologi informasi yang dikembangkan berdasarkan driver bisnis berorientasi untuk problem solving, mendukung proses-proses bisnis, meningkatkan keuntungan atau meminimalkan risiko. Sedangkan driver teknologi berorientasi pada peluang pengembangan teknologi baru, meningkatkan nilai kompetitif, meningkatkan komunikasi dan kerjasama atau kolaborasi. Yang kedua, langkah identifikasi proyek-proyek IT yang potensial secara sistematis. Perencanaan strategis teknologi informasi. Menyusun rencana strategis proyek teknologi informasi disesuaikan dengan visi misi dan rencana strategis organisasi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan area bisnis utama organisasi, analisis area bisnis, melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis mana yang dapat ditingkatkan nilai keuntungan atau kompetitif menggunakan teknologi informasi. Perencanaan proyek. Menyusun proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat dan batasan-batasan proyek berdasarkan analisis area bisnis, yaitu alokasi sumber daya memiliki proyek IT dan memetakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Metode seleksi proyek. Organisasi mendefinisikan beberapa proyek potensial sebagai bagian dari proyek proses perencanaan strategis, akan tetapi daftar proyek potensial membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Untuk dipilih proyek mana yang menguntungkan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyeleksi proyek, yaitu
fokus pada kebutuhan organisasi. Terus kategorisasi proyek teknologi informasi, pengukuran proyek berdasarkan nilai analisis, inventasi proyek. Lalu yang terakhir menggunakan mode skor terbobot atau weighted scoring model. Terus fokus pada kebutuhan organisasi. Suatu proyek yang didasarkan pada kebutuhan organisasi biasanya akan berhasil dengan sukses karena pentingnya produk proyek itu bagi organisasi. Walaupun kadang-kadang sulit mengukur atau memperkirakan nilai proyek dari sisi keuangan, akan tetapi biasanya setiap orang akan setuju bahwa proyek memiliki nilai manfaat yang tinggi dan harus dilaksanakan ketika proyek itu memanfaatkan terkait dengan kebutuhan organisasi. Pemilihan proyek berbasis pada kebutuhan organisasi memiliki 3 kriteria penting, yaitu yang pertama, kebutuhan atau need, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi, kesepakatan dari semua level organisasi bahwa proyek teknologi informasi yang akan dilaksanakan memiliki arti penting untuk mendukung proses bisnis. Yang kedua, pembiayaan atau funding, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan kemampuan pendanaan atau pembiayaan proyek berdasarkan analisis proses bisnis. Dimungkinkan muncul beberapa alternatif proyek yang harus dilaksanakan, akan tetapi mengingat keterbatasan sumber daya organisasi, khususnya biaya proyek, perlu dilakukan seleksi proyek mana yang diprioritaskan. Masalah pembiayaan proyek akan menjadi masalah tersendiri manakala pembiayaan proyek hanya ditanggung oleh organisasi sendiri dan tidak melibatkan sponsor atau stakeholder eksternal. Yang ketiga, dukungan atau yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan besarnya dukungan organisasi akan keberhasilan proyek. Kategori proyek teknologi informasi. Metode lain yang dapat digunakan untuk seleksi proyek adalah metode kategori proyek berdasarkan pergerakan pemicu proyek, apakah problem solving, opportunities, atau directive. Yang pertama, problem solving. Problem teknologi informasi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadi masalah. Sebagai contoh, perusahaan saat ini tengah dilandasi kritis kepercayaan dari customer akibat kurang akurat informasi yang diterima oleh customer atas beberapa keluhan yang terjadi. Maka perusahaan membuat rancangan proyek teknologi informasi dengan membangun sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai data dan informasi dalam lingkup korporativitas bagian. Opportunities proyek teknologi informasi yang dilaksanakan oleh karena
adanya kesepakatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Sebagai contoh, perusahaan mungkin meyakini bahwa penjualan akan meningkat apabila sistem penjualan dapat dilakukan secara langsung melalui internet. Perusahaan kemudian membuat perencanaan proyek teknologi informasi dengan membangun situs jual beli online. Yang ketiga, direktif proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen pemerintah atau pengaruh eksternal lainnya. Sebagai contoh, katakanlah selama ini perusahaan masih menggunakan sistem konvensional untuk menangani transaksi bisnis dengan konsumer. Yang selanjutnya, manajemen skop pada tahap planning. Skop planning yaitu proses perencanaan skop proyek. Pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan apabila proyek atau fase dalam proyek telah diselesaikan. Yang pertama, 1. Mendeskripsikan pekerjaan utama dari proyek untuk memberi batasan yang jelas antara pekerjaan mana yang termasuk dari mana yang tidak termasuk dalam proyek. 2. Mendeskripsikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk masing-masing pekerjaan dan rencana pengelolaan yang dilakukan untuk menjamin tercapai kriteria tersebut. 3. Output utama pada perencanaan skop ini berupa pernyataan skop statement yang menjelaskan secara detail rencana manajemen skop. Pernyataan skop atau skop statement. Pernyataan skop adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang skop proyek. Skop statement biasa juga disebut dengan scope of work atau SOW. Yang pertama yaitu justifikasi proyek, menjelaskan kebutuhan pentingnya proses proyek untuk mendukung proses bisnis, misalnya pada proyek upgrade teknologi informasi di atas proyek dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja beberapa aplikasi berbasis internet pada semua unit atau bagian. Yang kedua, deskripsi produk proyek berupa ringkasan yang menjelaskan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan dari proyek, misalnya pada proyek upgrade teknologi informasi di atas. Produk dari proyek tersebut adalah terupgrade-nya hardware dan software yang memenuhi spesifikasi baru yang telah ditetapkan oleh universitas. Yang ketiga, ringkasan penghadapan dan pelaksanaan proyek berupa dokumen yang berisikan tentang hal-hal terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan proyek. Dapat berisikan rencana proyek, WBS, work breakdown, struktur,
rincian perkiraan biaya, rencana manajemen komunikasi, laporan kinerja, dan sebagainya. Keempat, faktor-faktor keberhasilan proyek berupa daftar faktor-faktor atau kriteria terukur yang harus dicapai untuk keberhasilan proyek, seperti biaya, penjadwalan, ukuran kualitas. Lalu ada scope definition. Setelah perencanaan scope selesai, tahapan pada manajemen scope proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek dan kemudian merincikan menjadi satuan-satuan pekerjaan. Aktivitas memecahkan pekerjaan menjadi satuan pekerjaan rinci ini disebut mendefinisikan lingkup proyek. Scope definition. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan proyek sebab sangat berkaitan dengan penyusunan perkaitan biaya, jadwal, dan sumber daya yang lain. Output dari scope definition adalah tersusun WBS, Work Breaking Down struktur proyek. Lalu manajemen scope pada tahapan controlling. Pada tahapan controlling, aktivitas manajemen scope berupa verifikasi scope verification, dan control berupa scope change control, melakukan verifikasi atas scope proyek yang sudah dirumuskan dan meminimalkan perubahan. Scope merupakan pekerjaan yang tidak mudah pada proyek-proyek IT. Kenyataannya, banyak proyek-proyek IT yang justru disusun secara berjenjang atau merangkak dari skop kecil meluas dan berkembang menjadi skop yang besar. Verifikasi skop adalah aktivitas untuk memeriksa apabila skop proyek sudah sesuai dengan spesifikasi dan tujuan proyek. Cara formal untuk aktivitas ini adalah dengan melibatkan stakeholder untuk memeriksa skop proyek menggunakan dokumen spesifikasi proyek yang sudah disusun pada inisiasi proyek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.